diterima tidak jikalau kita puasa, tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh. Setelah azan subuh baru mandi junub. Karena kesiangan. Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah, sawa'un kana min ihtilamin aw jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Apa hukumnya ghibah dalam bulan puasa? Tak ada pahala puasanya. Macam orang menabung di bank Senturi, kosong loh. Rubba sha'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', tak ada pahala apa-apa kecuali lapar saja. Mau kabarnya anak si anu sudah nikah, hamil 3 bulan tapi tak ada suami. Jangan riba. Tak ada pahala puasa kita. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustaz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa, menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu, dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia ganti. Qa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus
tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab. Ayah saya dulu orang suka judi, minum. Sekarang dia menderita mah akut. Badannya lambungnya kronis, dia tak dapat berpuasa. Namun dia pernah puasa, dia pingsan. Apakah kewajibannya dapat gugur? Dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Masuk dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia termasuk yang tak boleh puasa, maka dia membayar fidyatun ta'amu miskin. Ambil beras 1,5 kilo, lauk pauk sayur mayur kasih kepada miskin. Ini untuk ayahku 1 hari, besok 2 hari. 1,5 kilo tambah sayur mayur lauk pauk. Apa yang lauk kita sore nanti itu kasih. Jangan makan puasa pakai ayam, dikasih ikan asin, ikan bilis. Ada yang bertanya, Ustaz, seorang ibu punya anak sakit kanker, cancer, 2 tahun lalu. Sakit pertama dia tak sanggup puasa, dibayar fidyah. Tahun kedua sakitnya tak mau bayar fidyah, dia tak mau mengqadha, tapi hanya mampu mengqadha 8 hari, setelah itu dia meninggal. Berapa puasanya yang tinggal? Maka dibayarkan fidyah. Karena penyakit kanker, penyakit akut yang tak mungkin sembuh sampai mati. Penyakit yang penyakit bisa sembuh diqadha. Demam, batuk, muntah-muntah, itu qadha. Tapi penyakit yang tak sembuh sampai mati, maka tidak diqadha, tapi bayar fidyah. Mah akut, kanker akut, dan lain-lainnya yang berat-berat, maka dia tidak diqadha, tapi membayar fidyah. Bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sahibus sun'ati syaqati alladhi yahtaju irfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia los tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur, istrinya menyiapkan makan sahur, dia tetap nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanatillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, Dek, ampaknya abang udah mau mati nih. Buka lah bang, buka. Buka aja. Nanti balik tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur. Aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang.
hina yatayassar lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Apa hukumnya lupa membaca niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis isya tak ada baca, habis tarawih tak ada baca, habis witir tak ada baca, habis tadarus tak ada baca, pas mau tidur pun tak ada baca, tapi dimakan sahur. Buka kitab Al-Asbah wan Nazair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Tempat niat itu di hati. Tempat niat di hati. Lalu yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu lafaz untuk menguatkan hati. Jadi dengan makan sahur itu antum sudah berniat. Tapi saya ragu Pak Ustadz. Karena ragu itulah maka habis tarawih itu, naulis sahum yarhamkumullah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, menghilangkan was. Itu guna lafaznya. Usolli sunnatat tarawih, usolli sholat. Gimana niat tarawih? Tarawih, usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz. Niat itu niat tidak. Jelas? Menyikapi tentang lafaz ini terbagi tiga. Kelompok ini mengatakan mesti dilafazkan. Kelompok ini mengatakan kalau dilafazkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelompok yang tengah ini mengatakan dilafazkan bagus, tak dilafazkan sah. Jelas? Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia shariful aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis, kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj itu sampai dia ke shariful aqlam, tempat pena bergeser itu, dan didengarnya bunyi pena itu bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh di hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke tengkuk.
Cukuplah itu ya Rasul. Nabi yang udah sampai ke Lauhul Mahfuz menengok tulisan takdir itu tetap berkata, ini kau tak berdoa? Sudah tertulis. Tapi katanya ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu entah apa yang ada di tulisan di Lauhul Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengajar pesawat penerbang. Jumpa lagi loh. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk kan. Yang baik apa yang akan saya terima hari ini saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu itulah saya meminta. 3. Kalau Ustaz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha wa yasbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus. Wa yasbit. Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya kitab itu. Terserah dia, orang dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, orang dia yang buat aturan, dia sesuka dia lah. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdir. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah. Tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdir pun tak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdir. Tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Kalau memang kau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir. Biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah, kalau saya Pak Ustadz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustadz. Tak apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa? Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kau kenapa sholat? Karena sholat ibadah. Aku tak tahu
Sholatku tak diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Tapi aku terus. Kalau jumpa kita hari ini ada orang tak puasa, tiba-tiba siang nanti terjumpa di rumah makan hantu, yang kaki nampak, kepala tak nampak. Pas kita tanya, kau kenapa tak puasa? Iya, kalau diterima puasa kita semalam, kalau tidak, kita tak, itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai hamba adalah beribadah sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masalah diterima atau tidak terima itu urusan Allah SWT, karena dia adalah ibadah. Keenam, kenapa Ustaz berdoa? Saya berdoa, dengan berdoa saya merasa rendah karena saya meminta. Dengan berdoa saya merasa hina, dengan berdoa saya merasa lemah, dengan berdoa saya merasa ada tempat saya bergantung. Kalau saya tak berdoa saya merasa, kapanlah doa Ustaz yang paling khusyuk? Semakin besar ujian dan cobaan, disitulah semakin khusyuk berdoa. Jadi kalau antum ada ujian dalam hidup, sebenarnya Allah sayang sama antum. Allah ingin supaya sujud antum lebih lama, hati antum lebih khusyuk. Saya berdoa biasa-biasa, doa standar biasa. Tapi kalau lagi sedang susah, khusyuk hati. Tertahan saya di airport, tak bisa masuk. Itu khusyuk udah. Jadi di situ saya paham, oh, Allah mau menunjukkan kita tak berdaya. Di saat kita berdoa, itulah kita tak berdaya. Orang sombong tak mau berdoa. Kau tak berdoa, tengok kau selesai sholat, tutup pulang. Alah, yang lama aja belum dikabulkan, boleh kita bantu. Orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut. Bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, kalau sedang puasa, kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh. Tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur, itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu kan, andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi meludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente meludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi. Berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi segar. Karena dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat,
Allahu Akbar, takut. Mana ada orang sholat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya, hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk satu kali. Gatal juga. Gatal juga, berhenti, cari kalpana. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13 jam setengah. Dari mulai jam 5 azan subuh atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut melihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Idza qulta li sahibika ansib, kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat, tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha tiada Jumat baginya. Bagi orang yang sedang sholat Jumat, singkat pendek, khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai, tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang. Apa itu? Idza syatamahu ahadun, engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu kelahi, au qatalahu, atau mengajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata, falyaqul, hendaklah engkau mengatakan inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente, saya bukannya nggak sanggup berantem, saya bukannya nggak sanggup ngebalas, tapi inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Di kampung saya sholat tarawih 23 rakaat. Pada rakaat pertama dibaca Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang kedua dibaca Qul Huwallah. Apakah ada dalil bacaan sholat tarawih dari mulai At-Takatsur? Itu disusun ulama supaya orang ingat ini sudah rakaat berapa. Saya dulu tukang tulisnya ini ada papan tulis, saya nulis tuh At-Takatsur, habis itu Al-Asri, habis itu terus sampai ke bawah. Jadi begitu orang baca Wal-As, berarti rakaat ketiga nih, jangan masuk lu, di luar aja gitu dulu. Kenapa dibuat begitu oleh ulama tempat kita? Karena mereka tak hafal Quran, hafalnya juz amma, jamaahnya tak tahan lama-lama. Maka diambil dari Alhaakumut Takatsur Qul Huwallah, Al-Asri Qul Huwallah, Idza Jaa Qul Huwallah, sampai ke bawah, supaya dia tahu dah ukurannya berapa. Boleh dibuat begini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Kalau bacalah apa yang mudah, kenapa tak diambil dari tengah aja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lupa tah rakaat berapa udah, imamnya lupa, makmumnya lupa. Tapi kalau dibuat begitu mengingatkan.
Itu teknis saja itu. Apakah ada dalil tentang zakat profesi? Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari tentara dan pegawai kerajaan. Umar bin Abdul Aziz salaf, maka dia ambil. Buka fikih zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalil lain, ada orang yang bertanam padi, pergi pagi ke sawah, balik petang, pergi pagi balik petang, panen 520 kilo. Berapa harga bare Solo? Sekilo 18.000. 18.000 kali 520. Bersih udah dikupas, dapatlah 9.360.000. Kena zakat dia 10%. 9 juta cuman panennya, dapat zakat wajib 10% kalau tak hujan, tanda hujan. Kalau pakai irigasi 5%. Ada pegawai yang gajinya sebulan 10 juta, tak dikutip zakatnya. Mana letak keadilan Tuhan? Itu dibahas Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau tak diambil zakat profesi, Basnas se-Indonesia zakat profesi. Siapa yang tak setuju zakat profesi? Salafi. Tak mau zakat profesi. Muhammadiyah zakat profesi. NU zakat profesi. MUI zakat profesi. Syekh Yusuf Qaradawi zakat profesi. Ada argumentasi bahwa fidyah itu 65.000. Apakah ada dalilnya fidyah itu 65.000? Fidyah minimal 1 mud, 750 gram. Jadi kalau sekilo 18.000, 18.000 kurang 2,5 ons. Tak sampai 18.000, tapi itu batas minimal, minim. Kalau ada yang menetapkan 65.000, itu yang menetapkan Majelis Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tak sama antara Jakarta dengan lain. Ada beberapa daerah yang menetapkan 50.000. Bagaimana cara dia menghitung? Makan pagi 15.000, makan siang 20, makan malam 20. 20, 40, 55.000. Ini 65, berarti tambah teh es 10. Makan pagi 15 lontong, makan siang 20, makan malam 20, teh es 10, 65. Ada yang menetapkan pakai porsi. Porsi. Porsi itu maksudnya orang susah, orang VIP, orang VVIP. Kalau ada orang VVIP kaya, pejabat, bangsawan, bayar 1 mud. Tak adil.
kaya, hebat, cuman bayar 1 mud, 7,5 ounce. Maka kata dia yang adil pakai porsi. Orang kaya biasanya makannya berapa? 2 juta. Nah, berarti 2 juta dia. Jangan waktu ngajak makan kawan 2 juta, pas giliran bayar fidyah 7,5 ounce. Maka kalau ada orang yang membayar 1 mud sah, karena itu batas minimal. Kalau ada orang yang bayar 65.000 bagus, tapi yang lebih bagus lagi kalau dia bayar 1 porsi. 1 porsi menurut dia. Kira-kira di Pekanbaru ini berapalah rumah makan yang paling mahal? Pengalaman lah. Pengalaman saya Pak Ustadz pernah di Pekanbaru ini sekali makan 5 juta. Oh kok makan mahal kali? Salah hitung. Langsung dipiralkannya. Misalkan ada orang non-stop, misalkan ada orang nonton pornografi waktu bulan puasa, batalkah puasanya Ustaz? Puasa itu batal kalau mohon maaf spermanya keluar. Kalau tidak keluar, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tak ada. Dalilnya, man lam yada' qaula zur, siapa yang tak meninggalkan kata-kata tak baik, wal amala bihi, perbuatan baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tak ada pahalanya dia meninggalkan makan dan minum. Menonton pornografi menyebabkan otak ini mengeluarkan suatu zat, sama dengan orang pakai narkoba. Maka muncullah disebut dengan kecanduan. Bedanya, kalau orang kecanduan narkoba, dia masih berselera menengok bininya. Orang yang kecanduan pornografi, dia kehilangan selera untuk menengok bininya. Kenapa? Karena pornografi lebih menarik dari bini. Jadi antum sabar-sabar aja dulu. Nanti udah cukup modal kasih tahu ke saya, kita pinang anak tarbiyah sama syariah, terus kita bayi yang 3 derajat mau 1 derajat. Gimana? Siap? Tunjukkan. Kalau ayah kalian tak setuju, nanti kita jumpai. Apanya maksud bapak melarang anak bapak dinikah? Bukan gitu Pak Ustaz, maksudnya aku yang mau nikah. Bilang lah, jangan nampak tahan-tahan anak ini. Misalkan orang pacaran waktu puasa, diterima tak puasanya Pak Ustaz? Ditahannya makannya, ditahannya minumnya. Tak makan, tak minum. Diboncengnya anak orang ini, dibawanya nonton. Maka puasanya sah. Artinya dia tidak perlu mengqadha nanti di luar puasa, tapi pahalanya tak ada, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu jalan aja. Bukan itu maksud saya. Orang kalau bertanya fikih, kita jawab fikih. Dia kan mau menanya puasanya perlu diqadha atau tidak. Tidak, puasanya sah selama tak keluar sperma. Jadi kalau antum bonceng baru nengok keluar, batal. Secara fikih, kalau antum tanya fikih, saya jawab fikih.
Tapi kalau masalah pahala, tak ada pahalanya. Sama juga dengan orang bicarakan aib orang lain. Ibu, bagi anak muda, yang menarik bagi dia pacar. Tapi bagi ibu-ibu, pacar tak menarik. Yang menarik bagi dia menceritakan aib. Pahalanya tak ada, kosong, pahala kosong. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siap. Itu nama ibadahnya, siap. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mataku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak buka. Itu bukan siap, itu namanya niam. Tidur. Siang itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Saya nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju besar. Sedikit aja. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak. Siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya saya sudah hamil 3 bulan, tak ada suaminya, ya siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih gimana? Nanti habis maghrib udah sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siap, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu ra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu untuk pulang bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau antar semua. Tak jelas lagi mana kapten, mana pasukan. Maka dibuatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan Pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan wajah ibu. Percikan wajah. Bangun. Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Ada pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah. Masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tadi imam dulu.
witir tadi di masjid, jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa bang menangis? Adik ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan. Jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam tadi? Apa isinya? Kau belakang kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai, maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air membeku macam es batu. Lalu dia ingat inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit dan tumpang orang. Berpasang pula CCTV, tak ada tumpang-tumpang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak sholat sering. Ustaz tak tarawih, udah tahun lalu udah siap-siap. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tu dulu orang yang pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik kosong. Dulu kalau nyumbang 2000 perak loh, sekarang 2500. Maaf, jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah, karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak makan tak makan. Ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi tak mimpi. Orang mau SBSB selalu minta mimpi, tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Diterima tidak jikalau kita puasa, tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh. Setelah azan subuh baru mandi junub, karena kesiangan. Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah.
Sawa'un kana min ihtilamin aw jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Kenapa apabila perempuan datang halangan wajib menggantikan puasa? Tetapi kenapa ketika sholat tidak wajib menggantikan puasa? Sebulan berapa kali datang? Sekali. Kalau disuruhlah perempuan menggantikan sholat, maka amat sangat berat beban bagi perempuan. Apalagi perempuan zaman sekarang mengurus anak, mengqadha sholat karena datang bulan, mencari nafkah pula lagi. Suami ini pula KDRT. Perempuan yang dijadikan dari tulang rusuk sekarang berubah jadi tulang punggung keluarga. Jadi perempuan hanya disuruh mengqadha puasa karena setahun cuma 7 hari. Tapi kalau disuruh dia mengqadha sholat setahun 7 kali 12, berarti 84 hari. Memberatkan. Ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kamu kemudahan, bukan kesulitan. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dalilnya hadis Aisyah, kunna nu'maru biqada'is salah walam nu'mar, kunna nu'maru biqada'is saum walam nu'mar biqada'is salah. Mana papan tulis tadi? Saya tausiah, datang satu orang, Ustaz, tidak ada itu qadha salat. Tak ada itu qadha salat Pak Ustaz. Kenapa kau bilang tak ada qadha salat? Ini dalilnya. Ustadz mengatakan sholat mesti diqadha. Ya, menurut saya tidak perlu, karena saya dapat hadisnya sahih. Kunna nu'maru biqada'is saum walam nu'mar biqada'is salat. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Jelas kan? Jelas. Habis itu saya tanya, kami di situ siapa? Pokoknya kami lah Pak Ustaz. Kau tahu ini ucapan siapa? Tidak, ini ucapan Aisyah. Ini ucapan Aisyah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Kau Aisyah apa Abdullah? Kami maksudnya kami perempuan. Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Kami tidak disuruh mengqadha salat. Dijelaskan dalam hadis. Maka penjelasannya hikmahnya, karena puasa tak banyak, cuma 7. Sedangkan ini Allah tidak mau memberatkan. Yuridullah. Makanya kalau membaca itu full, tahu ucapan siapa. Bukan kami perempuan, kau laki-laki apa perempuan? Aku laki-laki Pak Ustaz, berarti kau tak masuk dalam. Kenapa ketika witir rakaat terakhir dibaca 3 surat? Apakah boleh diganti dengan bacaan surat lain?
Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, permanen pula. Jangan pakai lagi. Semua ini permanen. Ini pun permanen juga rupanya. Musibah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Dah, berapa kotak? Perintahnya kuat, perintahnya tak kuat, larangannya kuat, larangannya tak kuat, tak disuruh, tak dilarang. Yang makruh jangan kau naikkan ke haram. Yang sunat jangan kau naikkan ke. Yang wajib jangan kau turunkan ke sunat. Yang haram jangan kau turunkan ke. Nah, membaca sabbihis, kuliah, kulhu, itu masuknya kemana? Paham? Cemana kami bisa tahu ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini sunat muakkad? Fikih Islam Sulaiman Rashid, pesan ke Al-Padino. Tak tahu harga, kalau saya dulu beli 40.000, 50.000. Masih. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat mu'akkad. Jelas? Fikih Islam terlengkap paling bawah pakai bahasa Indonesia, ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Mesir, 9 tahun, spesialis mazhab Syafi'i. Pulang ke Indonesia 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat dari Al-Azhar. Dari Lampung. Tamat dari Tawalib Padang Panjang. Sebelum itu ada lagi, 1925, namanya Syekh Mahmud Yunus, spesialis bahasa Arab. Mahmud Yunus. Hebat-hebat orang Indonesia. Di zaman Belanda bisa orang untuk ke Mesir. Kita udah merdeka, ke Jakarta pun susah. Apa saja yang membatalkan puasa itu Pak Ustadz? Imsakun nafsi anil mahzurati, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Idkhalu syai' fil jauf, masuk sesuatu dalam rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga dari atas, tenggorokan, rongga dari bawah. Melakukan hubungan, maaf cakap, keluar sperma, kecuali kalau antum mimpi. Mimpi basah, mimpi banjir, keluar sperma, tak batal. Tapi kalau antum melakukan, batal. Makan minum. Ustadz katanya kalau nangis batal, nangis tak batal. Tapi nangisnya sambil minum teh es Pak Ustadz. Nyari gara-gara kalian.